Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima zaman Tuhan, berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan rasa pengagungan kita kepada Tuhan. Karena hari ini kita boleh mengikuti ibadah. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih berlaku atas kami. Terima kasih untuk pengembalaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, untuk kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami berikan kemuliaan. Kami berikan hormat kepadamu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada katakan, sebab Kau besar Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti sebab Kau besar,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Yang percaya, yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ingin melihat tangan-tangan yang melambaikan, bisa melambaikan tangan. Itu tandanya bahwa Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita serukan namanya. Katakan Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan yuk. Nyanyikan sama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yo. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Untuk memuji-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Kasih yang terindah,
hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Merasakan hadirat Tuhan, katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sama-sama, karya terbesar, amin. Pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Oh, ya Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kami sanjung Engkau, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, syukur bagi-Mu.
haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sanjung pujikan Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya laba 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 laba. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Ya laba 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 laba. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai tanda bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu zaman Tuhan. Inilah tangan kami ya Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya karena salib-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Darah-Mu Tuhan menyucikan, menyembuhkan kami. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya serahkan kepada Ibu Guru Gembala. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, pada pagi ini kami boleh beribadah. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah Zoom pada pagi ini. Lawat kami Bapa, Kau melihat setiap hati kami, kesiapan hati kami dalam kami memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh firman Allah. Biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi ya Tuhan, agar kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami bisa melakukannya ya Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir dalam setiap ruangan hati kami. Di dalam rumah kami masing-masing. Baik di lokasi, di perjalanan, dimanapun berada. Jemaat-Mu mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau hadir melawat kami Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Bicaralah melalui hamba-Mu. Kiranya urapan itu ada di dalam kehidupan hamba-Mu saat ini. Kami menolak setiap pekerjaan kuasa iblis. Roh-roh jahat yang mengganggu, yang menghalangi ibadah ini dalam bentuk apapun. Kami tolak itu di dalam nama Yesus. Pakar pelindungan darah Yesus membungkus kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang kita bisa bersama-sama beribadah saat pagi ini. Dan mari kita akan menyimak baik-baik apa yang menjadi firman Tuhan. Dan pagi ini Tuhan bicara kepada kita bersama-sama tentang yaitu kebangkitan roh. Mari kita akan membaca bersama-sama. Saudara-saudara sebutkan tema kita masing-masing. 2, 3. Kebangkitan roh. Colek sebelahnya, kalau ada keluarga, suami, istri, teman, katakan bangkit kamu ya. Amin. Haleluya. Mari kita membaca di Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Israel menolak Tuhan, yaitu tidak mau mendengarkan atau tidak melakukan firman Tuhan, bahkan nabi-nabi mereka yang diutus oleh Tuhan, mereka bunuh, ya, mereka menolak, mereka aniaya. Maka bangsa Israel dibuang ke Babel, ya, dikuasai oleh Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar membawa sekitar 10.000 tawanan ke Babel, dan kota suci yaitu Yerusalem dibakar. Rumah Allah dibakar. Dan Yehezkiel adalah salah satu tawanan dari 10.000 orang itu, termasuk Daniel juga. Yehezkiel adalah seorang nabi besar yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan umat Israel yang sedang dalam tawanan. Saudara bayangkan umat Israel waktu itu mereka dibuang, ya. Mereka harus bekerja keras untuk orang-orang Babel. Mereka menjadi budak-budak. Mereka tidak bebas lagi selagi mereka berada di tanah airnya. Ya. Mereka berseru, mereka menderita. Mereka bagaikan tulang-tulang kering yang tidak ada kemampuan apa-apa. Dan Yehezkiel dipakai oleh Tuhan untuk melihat tulang kering itu untuk bernubuat. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi ini? Saat-saat ini masa-masa pandemi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terjadi kesusahan besar seluruh dunia, ada kemiskinan, kekurangan, ada sakit penyakit, ada kebingungan, bahkan kematian di mana-mana. Seorang dokter kembali dipanggil Tuhan yang ada di balik papan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat firman Tuhan berbicara kepada kita pagi ini di dalam ayat 1 dan ayat 2. Berbicara, mari kita melihat keadaan kita sekarang ini. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa tulang kering adalah suatu keadaan yang rusak, yang berat, yang tidak ada daya untuk memperbaikinya. Ya. Tulang-tulang kering ini berbicara kepada kerohanian kita. Apakah kita merasa tidak berdaya, tidak mampu lagi berdoa, tidak tertarik lagi akan membaca firman Tuhan, tidak tertarik lagi akan penginjilan, melayani orang, membawa kepada Yesus? Apakah ada kekeringan rohani? Kita merasa kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan kita, dengan keadaan keluarga kita, dengan keadaan ekonomi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kekeringan rohani melanda banyak anak Tuhan. Saya harap jemaat Gunung Sari semua tidak mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani berbicara bahwa tenggelam dalam keputusasaan. Mungkin itu masalah keluarga, mungkin masalah keuangan atau pekerjaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat keadaan kita sekarang. Apa yang terjadi kondisi kita, kerohanian kita, mental kita, tubuh kita. Apakah kita ini sebagaimana firman Tuhan, bahwa lihat itu tulang-tulang kering, berserakan dan amat banyak. Yang kedua, saudara-saudara, apakah kira-kira Tuhan bisa mengubah tulang-tulang kering itu? Ayat 3 mengatakan, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yehezkiel sendiri, seorang nabi besar, seorang hamba Tuhan. Dia tidak bisa mengatakan, oh bisa Tuhan, Tuhan kan maha kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia mengatakan, engkau sendiri yang tahu, saya enggak tahu.
Ya, mungkin seperti itu karena Yehezkiel sendiri mungkin dalam keputusasaan. Mungkin Yehezkiel sendiri sedang dalam masalah yang berat. Lalu dia mengatakan, kira-kira mungkin bisa atau tidak. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah. Ayo bernubuat mengenai tulang-tulang itu. Hei katakanlah, saya tidak berbicara dengan tulang-tulang, tulang maruli, apa, siapa maruli namanya? Marpaung, ya, tulang sirai, tulang nenggolan, bukan itu, maaf ya tulang-tulang. Kalau di Sumatera sana, tulang itu kalau di Jawa, wah jadi mulia, yaitu jadi emas. Ya. Dari Mas Joko, Mas Kaleb, Mas Esra, ya. Tulang itu berharga kalau di Jawa ya, Mas Denda ya. Nah, saudara yang kasih dalam tubuh Tuhan, Yehezkiel selalu bernubuat kepada tulang-tulang itu. Katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Artinya, suruh mendengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mengubah itu? Yaitu dengan firman Tuhan. Tulang yang kering itu bisa diubah hanya dengan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan bosan kalau gembala atau ketua KKA selalu mendorong, ayo baca firman Tuhan. Sudah baca belum hari ini? Waduh, saya lupa, saya sibuk. Ya. Dan saudara-saudara, membaca firman Tuhan merupakan satu beban buat kita, merupakan satu yang nggak penting begitu. Lebih penting pekerjaan lah, lebih penting cari uang lah, nanti firman Tuhan nanti minggu saya dengar. Saudara, kalau saudara mengalami kekeringan saat ini menjadi tulang kering, bacalah firman Tuhan. Nubuatkan perkataan firman Tuhan. Jikalau saudara sekarang dalam penderitaan, dalam masalah, katakan bahwa segala perkara aku cakap menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Mungkin saudara dalam khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Perkatakan, aku tidak boleh khawatir, sebab Tuhan yang memelihara aku. Ya. Aku tidak boleh takut. Ketika aku takut, kecillah kekuatanku. Aku tidak boleh takut. Perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan harus diperdengarkan kembali. Saudara-saudara, berteriaklah dalam membaca firman Tuhan. Bersuaralah dalam membaca firman Tuhan. Jangan dalam hati. Saya sering, kalau saya capek mata saya membaca firman Tuhan, saya memakai firman Tuhan yang bicara, ya, Alkitab yang berbicara. Sekarang banyak sekali ya cara-cara untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Dulu Alkitab kita bawa kemana-mana, ya. Sekarang cukup HP saja ada Alkitab. Kalau kita tidak bisa baca pun, Alkitab itu bisa membacakan kita, bisa ngomong sendiri, ya. Download itu Alkitab berbicara, saudara-saudara. Firman Tuhan perlu bagi kita. Kalau saudara tiap hari memerlukan nasi, tiap hari saudara memerlukan roti, memerlukan makanan, saudara, firman Tuhan lebih dari itu. Kita hidup bukan hanya roti saja, tetapi perkataan firman Allah. Firman Tuhan berkuasa mentransformasi hidup kita. Firman Tuhan berkuasa menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi. Mungkin hidup kita penuh tanda tanya, setelah ini ada apa? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana nasib saya? Bagaimana pergumulan saya ini? Firman Tuhan berkuasa menjawab persoalan kita. Bernubuatlah, perkatakanlah firman Tuhan, bangkitkan firman itu di dalam kita sebagai menu utama di dalam hidup kita, supaya apa, saudara-saudara? Tuhan bisa mengubah hidup kita. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan, kalau saudara tidak membaca firman Tuhan, maka saudara-saudara tidak memiliki iman dan tidak bisa mendengar firman Tuhan.
Firman Tuhan itu adalah Kristus sendiri yang bisa mengubah hidup kita. Halo, saya harap Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak bosan dengan khotbah ini. Ya. Firman Tuhan harus hidup di dalam kita. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari mata dua manapun. Bentar, saya ketutupan tulisannya. Ini. Saya ulangi, Ibrani 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang dan bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa. Firman Tuhan itu kuat. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang yang bisa menyembuhkan, mengoperasi kita, bisa memulihkan kita. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dalam pikiran kita. Sesuatu yang tidak kelihatan pun Tuhan bisa, firman Tuhan bisa sanggup membedakan. Dia mengerti apa yang menjadi pikiran kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Berapa banyak saudara sudah menyelesaikan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya merasa banyak waktu saya mau mati di rumah sakit di Soka, ruang Soka 14 ya, sebelum saya pindah ke Soka 13. Saya bertobatnya apa? Tuhan, umur saya 59 tahun. Tapi saya baru beberapa kali menyelesaikan firman Tuhan. Saya banyak membuang waktu. Seharusnya saya sudah bisa membaca 25 kali membaca firman Tuhan. Tapi saya baru mau ke putaran 7 kali ya. Sebentar lagi selesai 7 kali, masuk putaran ke-8. Bagi saya itu saya banyak membuang waktu. Saya tidak bisa menyelesaikan sehingga saya kurang dalam firman Tuhan. Karena saya berserius membaca firman Tuhan. Baru akhir-akhir ini. Masa muda saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi hamba Tuhan. Tapi saya buang waktu saya dengan pelayanan segiat-giatnya. Dengan kesibukan tetap firman Tuhan lengket tidak pernah saya buka. Dibuka kecuali mau khotbah. Dan saya merasa pernah kok saya menyelesaikan Alkitab itu sekali dulu. Waktu saya mau bertobat. Dan itu cukup bagi saya. Tetapi ternyata saudara belum cukup. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, bacalah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, nubuatkan firman Tuhan. Agar ada kehidupan. Tuhan sanggup mengubah kita. Yang ketiga saudara-saudara, Tuhan memberi nafas hidup. Ayat 5 dan 6 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Adam diciptakan, pada penciptaan yang pertama di Taman Eden, Tuhan melihat bahwa semuanya baik. Tetapi kurang lengkap karena Tuhan belum menciptakan manusia. Maka dibuatlah dari debu dan tanah. Tuhan membuat dari tanah liat Adam, manusia itu. Tetapi waktu dibuat patung manusia itu tidak ada napasnya. Masih dalam kondisi dingin, tidak bisa bergerak. Maka Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam. Dan maka waktu itu Adam menjadi hidup dan bisa berinteraksi dengan Tuhan. Adam bisa mengelola bumi. Adam bisa bekerja, mengatur binatang-binatang.
dan lain sebagainya menjadi mitra Allah. Karena apa? Adam diberi nafas hidup oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 8 mengatakan, sedang aku mengamat-amati, lihat urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Banyak anak-anak Tuhan menjadi orang Kristen dan ibadah, tetapi kondisinya dia tidak bernafas. Tidak ada roh di dalam kehidupannya. Di KTP dia sebagai orang Kristen, bahkan dia melayani Tuhan, tetapi dia belum bernafas. Dia tidak ada bisa berinteraksi dengan Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Membiarkan jiwa-jiwa lalu begitu saja, sedangkan jiwa-jiwa itu memerlukan Yesus. Jiwa-jiwa itu memerlukan keselamatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nanti jam 3 saya melayani seseorang yang non-Kristen yang perlu Tuhan, perlu pertolongan. Karena apa? Ada seseorang yang bernafas, dia melihat temannya bermasalah karena selesai sembuh dari COVID, jiwanya masih terguncang. Dan dia menawarkan, apakah kamu mau didoakan pendeta saya? Tidak harus jadi orang Kristen, tapi minimal kamu bisa tertolong. Dan dia tanya, Ibu, apakah Ibu bisa menolong teman saya? Dia belum percaya Yesus. Oke, dia adalah sasaran kasih karunia Tuhan dan bawalah kemari. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia memiliki nafas Tuhan. Dia mengingat penderitaan orang. Dan nanti jam 3 orang itu datang ke gereja dan mau dilayani. Apakah ada nafas hidup di dalam kita? Hai jemaat Tuhan. Bangkit, bernubuatlah firman Tuhan. Roh Allah akan membuat kita seperti tentara yang sangat besar. Firman Tuhan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya, dan nafas hidup itu masuk, mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, dalam penglihatan Yeskiel, waktu Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang itu, hai nafas hidup dari utara, timur, barat, selatan, berhembuslah kemari. Maka mulailah tulang-tulang yang kering itu tumbuh daging, tumbuh saraf-sarafnya, tumbuh kulitnya, dan mulai mereka bangkit. Mereka menjejakkan kaki dan berderak-derak, mereka menjadi satu tentara yang sangat besar, siap dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika Roh Allah berhembus kepada kita, saat ini saya berdoa Roh Kudus berhembus kepada setiap pribadi kita, di rumah kita masing-masing, di tempat pekerjaan saudara, di mana saudara saat ini sedang mendengar firman Allah. Kiranya Roh Allah berhembus kepada kita saat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat di mana umatmu saat ini mendengar firman Allah. Saya percaya waktu sementara mendengar firman ini pun, saudara sudah mulai tumbuh tulang, tumbuh daging, tumbuh otot-otot, tumbuh kulit. Saudara-saudara mulai bergerak, dan Tuhan, aku mau hidup. Aku mau menjadi satu tentara. Aku menjadi seorang yang berguna bagi Tuhan. Pernah Pak Gatot menyampaikan status, tidak ada tentara yang hebat, tetapi yang ada adalah tentara yang terlatih. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan yang hebat, tetapi ada orang hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Latihan terus baca firman Tuhan dan berdoa, maka Tuhan akan memulihkan kita.
Rindukan api kebangkitan rohani ada di dalam kehidupan kita. Berapi-apilah dalam melayani Tuhan. Bangkitkan kembali semangat kita. Ingat kembali pada waktu saudara dipanggil Tuhan pertama kali. Betapa rindunya saudara datang ke rumah Tuhan mau melayani Tuhan. Betapa saudara ingat waktu Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Begitu saudara menyerahkan diri kepada Tuhan di altar, Tuhan aku mau melayani Engkau. Tapi sekarang aku menjadi tulang-tulang kering. Tulang kering itu adalah saya Tuhan. Tulang kering itu adalah keadaan keluargaku Tuhan. Tulang kering itu adalah usahaku Tuhan. Tulang kering itulah ada ekonomiku saat ini Tuhan. Tuhan aku perlu kebangunan rohani. Aku mau kebangkitan rohani tak ada di dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam firman Tuhan. Aku mau setia di dalam doa-doa. Saya percaya gereja GSCA Gunung Sari akan dilawat Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus jika jemaat rindu lawatan Tuhan yang besar ini. Pemulihan akan terjadi di tempat ini. Tidak usah menunggu pandemi ini akan berakhir dan kemudian kita akan bangkit kembali dan mulai menata ibadah. Tidak, sekarang pun Allah bisa memakai kita. Justru dalam saat-saat seperti ini, Tuhan akan membawa kebangunan rohani besar dalam gereja Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, bangkit. Bangkit. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Bangkit saudara-saudara. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita ingat jiwa-jiwa. Di sana banyak orang perlu Yesus. Dan Tuhan akan mau pakai kita semua. Agar terjadi lawatan besar di kota kita, di mana kita tinggal. Pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi melalui kehidupanmu. Akan banyak orang tertolong melalui kehidupanmu. Terima kasih buat Kakak Shalom, pelayanannya yang luar biasa. Anggotanya kena COVID beberapa, saudara-saudara. Tapi kakak ini kuat. Saya tidak sedang memuji, tetapi terus rendah hati melayani satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan memperbesar kapasitas Kakak Shalom, akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ayo bangkit kakak-kakak yang lain. Saya ingin kaum wanita kembali beribadah tiap hari Rabu. Kalau mungkin untuk 10 orang ini terlalu besar gereja ini. Sangat masih mudah bisa dilakukan. Kaum pria ayo bangkit lagi, amin. Menjadi tentara yang besar. Kebetulan komandannya seorang tentara. Bangkit kaum pria. DM, dewasa muda yang menjadi tiang gereja. Ayo bangkit. Kembali virtual atau mungkin saudara bertemu dalam ibadah dengan protokol. Anak-anak sekolah minggu. Saya percaya bahwa akan terjadi pemulihan di dalam gereja kita. Lah bersama-sama nyanyikan pujian berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami
penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saudara merasa Tuhan, aku inilah tulang kering, bolehkah saudara mengangkat tangan agar Tuhan menjamah saudara pagi ini? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat setiap tangan-tangan yang sudah diangkat saat ini. Tuhan, aku perlu buat dari utara, timur, barat, selatan, berhembuslah roh kehidupan. Berhembuslah roh kehidupan, yaitu Roh Kudus dari Allah. Menjadi dalam nama Yesus. Haleluya, saudara mulai berbahasa roh. Jikalau saudara sudah dibaptis dengan bahasa roh, ada kehidupan di dalam kehidupanmu saat ini. Ada kehidupan rohani sudah mengalir di dalam kehidupanmu saat ini. Haleluya, haleluya, Yesus. Kiara mata kaya lama syeri, dapat papa takara lama syeri. Haleluya. Oh, haleluya, bangkit. Haleluya, Yesus. Kira la bala 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 la kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 kira la 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 la. Ora bala bala kira la la bala bala bala. Ora la bala kira la 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 bala 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 shata ya la bala bala. Kira la baka kada la masheri la 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 la. Kira la bala kira la 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 la. Kira la bala shata ya la 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 la. Kira la bala shata ya la 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 la. Ora la bala shata ya la bala bala sheri la bala bala bala. Haleluya. Kira la bala 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 bala. Oh, haleluya. Dari lawatan Tuhan pagi ini, kalau kuasa terjadi, pemulihan terjadi, ada persatuan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Bangkitkan iman, bertobatlah, bertobatlah dalam firman Allah. Bangkitkan imanmu, semangat bertobat. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam pulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ya ramata kaya lama sadara lala lama ya lama shikira lala lama lama ya lama shikira lala lama lama ya lama. Kira mata kaya lama sadara ya lala lama.
saya diciptakan termasuk tujuan Allah, yaitu melayani dunia ini, menjadi garam dan terang. Saudara, jikalau garam itu menjadi tawar untuk apa? Tapi biarlah kita menjadi garam dan terang buat dunia ini. Bangkit kembali, bangkit kembali, bangkit kembali. Semangat kembali dalam mengiring Tuhan. Semangat kembali dalam doa-doamu, dalam penyembahanmu kepada Tuhan. Semangat kembali, saudara, dalam membaca firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hidup di dalam kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Yono akan berdoa buat perjamuan kudus pada siang. Haleluya. Ada Pak Yono. Haleluya Yesus. Ya Bu. Haleluya. Silakan Pak. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang membangkitkan kami ya Bapak. Kami mau bangkit, kami menjadi terang dan menjadi garam Tuhan, menjadi pasukan Allah yang luar biasa, yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati hamba-Mu Joko yang telah Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Telah pelayanannya terus diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu ini akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, dan tubuh saat ini ada pada kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita buka dulu minumnya. Terlalu kuat. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur atau apapun yang menjadi unsur perjamuan pada pagi ini di dalam tangan Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ucap syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dialah Tuhan, unsur yang sudah masuk di dalam tubuh kami, yaitu tubuh dan darah Yesus menyatu dengan kami. Kami menjadi bersatu, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Satu Tuhan di dalam Engkau. Tuhan Kudus, berdaya cipta di dalam kehidupan kami. Suci ini ya Tuhan. Segala kutuk apapun diubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang terpapar pada hari ini Tuhan, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan
mereka semua dalam nama Yesus. Melalui bilur-bilur Yesus, Engkau menjadi sembuh. Dalam nama Yesus. Melalui bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Dimanapun Engkau berada, baik di Balikpapan, di Bali, dimanapun Engkau berada, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat situasi kerohanian kami masing-masing melalui tubuh dan darah Yesus yang menyatu dari kami. Kami memiliki semangat hidup kembali. Kami bangkit kembali untuk kami melayani Engkau Tuhan, bergairah lagi terhadap perkara-perkara rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat umat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Namun Tuhan Kau akan memberi kami pemulihan. Tuhan akan mencukupi, memberkati kami. Tuhan, jamah dan berkatilah Tuhan. Keadaan umat-Mu saat ini akan mengalami pemulihan di dalam keuangan mereka, dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Dan tidak ada satupun anak Tuhan yang menjadi orang yang peminta-minta. Tetapi setiap kami menjadi orang yang memberkati Tuhan, orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ya Tuhan. Terima kasih. Yang putus asa Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Tuhan memberi harapan kembali bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau ada di sana dan siap dengan kasih pertolongan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati. Buka videonya.